ongoing thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai distribusi frekuensi, ya, matematika wajib pada bab statistika, yaitu lanjutan pelajaran yang lalu, ya. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, kita masuk ke distribusi frekuensi. Nah, jadi distribusi frekuensi adalah jenis distribusi yang mengandung jumlah frekuensi dari masing-masing kelompok data. Nah, coba lihat, seperti itulah contohnya. Jadi terdapat dua kolom yang terdiri dari kolom rentang nilai dan kolom frekuensi. Rentang nilai itu adalah interval dari kelasnya, ya. Nah, kelas dari kelompok datanya, kemudian nanti frekuensi adalah jumlah datanya, seperti itu. Yuk lanjut kita ke cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, coba perhatikan, di situ ada data dari nilai UAS matematika dari 80 orang siswa sebagai berikut. Nah, di sebelah kiri itu adalah data tunggal, ya. Nah, data tunggal, dan sebelah kanan kita convert atau kita ubah menjadi data atau distribusi frekuensi, ya, dengan data berkelompok. Seperti itu, ya. Jadi kita buat nanti rentang nilainya, kemudian frekuensinya. Nah, bagaimana caranya? Oke, lanjut kita, ya. Nah, jadi kita harus tahu bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi, ya. Nah, jadi yang pertama itu ada kelas interval, di mana kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, kita lihat pada rentang nilai. Nah, di situ ada 31 sampai 40, berarti itu merupakan kelas interval yang pertama. Kemudian kelas interval yang kedua 41 sampai 50, yang ketiga itu, nah, kelas yang keempat adalah itu, dan kelas yang kelima, kelas yang keenam, kemudian kelas yang ketujuh, gitu, ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai batas kelas, ya. Di batas kelas ada batas bawah, ada batas atas. Kita singkat, ya, BB batas bawah, batas atas adalah BA. Nah, bagaimana? Yang mana yang disebut batas bawah adalah batas ujung bawah pada suatu kelas. Kita lihat untuk kelas yang pertama, ya, kita lihat di rentang nilainya. Kelas interval yang pertama 31 sampai 40, berarti batas bawahnya, ya, 31. Nah, itulah BB-nya, ya, bukan bawah badan. Batas bawah maksudnya. Nah, kalau 40 itu berarti batas atas, ya, BA. Nah, itulah dia. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi dengan kelas interval yang keempat, ada 61 sampai 70, berarti 61 itu adalah apa? BB, batas bawahnya, sedangkan batas atasnya adalah 70. Itu, ya, batas-batasnya, ya, yang harus kalian ketahui. Kemudian kita masuk ke tepi kelas, ya. Nah, ada tepi kelas pada distribusi frekuensi. Nah, tepi kelasnya juga ada sama, ya, sama batas. Tapi kalau misalnya tepi kelas, dia batas bawah dikurang ketelitian data. Nah, sedangkan tepi atas, ya, TA, itu batas atas ditambah ketelitian data. Nah, bagaimana cara kita tahu ketelitian datanya? Nah, kita lihat di keterangan. Untuk ketelitian data yang berupa datanya bilangan bulat, maka pakailah 0,5 gitu. Tapi kalau misalnya nanti datanya itu desimal, maka kita pakai 0,05. Nah, itu dapatnya dari mana? Kita lihatlah rentang nilainya. Nah, 31 sampai 40. Itu bilangan apa? Nah, Ibu, bilangan bulat. Nah, kalau ada koma-koma 41,5 misalnya, itulah baru pakai bilangan desimal, ya, ketelitian datanya 0,05. Nah, coba lihat tabel distribusi frekuensinya pada rentang nilai 31 sampai 40. Kita cari tepi kelasnya berapa. Berarti kita harus tahu dulu untuk mencari tepi bawah, batas bawahnya dikurang 0,5, kan? Karena dia berupa bilangan bulat, maka dia 30,5 lah TB-nya. Nah, sedangkan TA-nya atau tepi atasnya batas atas yaitu 40.
ditambah ketelitian data 0,5 berarti 40 ditambah 0,5. Nah berapakah dia? Oke, kita masukkan ke rumus itu gitu ya. Berarti 40 ditambah 0,5 yaitu 40,5. Oke, seperti itu deh. Jadi misalnya itu untuk kelas interval yang keempat. Untuk tepi bawahnya berarti 60,5, sedangkan untuk tepi atasnya adalah 70,5. Oke deh, mudah kan? Seperti itulah tepi kelasnya. Harus kalian bisa bandingkan ya. Beda dari tepi bawah sama batas bawah, tepi atas sama batas atas, harus tahu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga merupakan bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Jadi ada panjang kelas yang disimbolkan dengan P kecil. Nah, rumusnya itu untuk mencari panjang kelas adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi kita lihat dari rentang nilainya lagi ya. Kelas interval yang pertama kita lihat 31 sampai 40. Nah, berarti tadi kita tahu kan bahwa untuk mencari TA atau TB pakai ketelitian data. Nah, yang kita cari tadi. Berarti tepi atasnya adalah 40,5, sedangkan tepi bawahnya adalah 30,5. Nah, jadi untuk melihat panjang kelas, apa rumusnya? TA dikurang TB. Udah kita kurangkan lah dia. Berarti 40,5 dikurang 30,5 yaitu 10. Nah, berarti panjang kelas dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 10. Nah, jadi untuk rentang nilai ya atau panjang kelas dari semua interval itu sama semuanya ya. Kalau misalnya 10 yang pertama pada kelas yang pertama, maka 10 juga kepada rentang kelas selanjutnya, seperti itu. Nggak boleh berbeda. Oke. Nah, jadi ada cara cepatnya nih. Cara cepat untuk menentukan panjang kelas. Nggak usah kalian hafal rumusnya. Jadi cara cepatnya untuk menentukan panjang kelas yaitu kita lihat aja rentang nilainya, yaitu P ditambah 1. Jadi kita lihat nih di rentang nilai untuk interval yang pertama 31 sampai 40. Nah, panjangnya itu berapa? Dapatnya 40 dikurang 31 ya. 40 dikurang 31 itu 9. Nah, berarti 9 kemudian ditambahkan dengan 1 yaitu 10. Atau kalau logikanya gini sih, 31 sampai 40, 31-nya itu tetap dihitung gitu. Jadi 31, 32, 33 sampai 40. Ada 10 lah dia panjangnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ada titik tengah kelas. Nah, itulah rumusnya atau disimbolkan dengan XI ya. XI itu adalah titik tengah kelas. Oke. Rumusnya adalah setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Berarti kita lihat lagi rentang nilainya itunya ya kan. Nah, coba kita lihat untuk interval kelas yang ketiga ya. 51 sampai 60. Berarti XI-nya itu berapa? Nanti kita tinggal jumlahkan aja batas atas sama batas bawahnya. Oke. Mau dibalikkan juga nggak apa-apa ya. Berarti 51 ditambah 60 dibagi 2. Yaitu 111 ya, 111 dibagi 2 hasilnya adalah 55,5. Oke. Nah, jadi untuk nilai tengah dari kelas interval yang ketiga itu adalah 55,5 gitu ya. Nah, jadi kita bisa buat kolom yang baru untuk XI-nya, yaitu nilai tengah dari kelasnya ya. Oke, bisa kita buat. Nah, tadi untuk kelas interval yang ketiga, nilai tengahnya adalah 55,5. Oke, kita tulis dulu 55,5. Oke, seterusnya seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk yang interval yang keempat ya, 61 sampai 70, karena panjang kelasnya adalah 10, tinggal jumlahkan aja, tambahkan 10 berarti 65,5. Lanjut lagi, tambahkan 10 berarti 75,5.
kemudian seterusnya gitu ya, sampai seterusnya. Yang di atas juga gitu ya. Oke, kita masuk ke cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Nah, jadi ini nanti kasusnya ketika ada contoh soal dia berupa data tunggal, kemudian kita convert atau kita ubah ke data distribusi frekuensi ya, pakai kolom. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama kita harus menentukan jangkauan ya atau range dengan simbol J kita buat. Untuk menentukan jangkauannya yaitu X max dikurang X min, nilai terbesar dikurang nilai terkecil, itu maksudnya ya. Nah, jadi kita lihat nanti data atau nilai yang terbesar berapa dikurang sama data yang terkecilnya. Nah, itu jangkauannya. Nah, jadi kemudian yang kedua cara mengelompokkan datanya untuk membuat kelas-kelas interval yaitu menentukan banyaknya kelas interval ya, atau kita simbolkan dengan K. Nah, yang mana dia banyaknya kelasnya? Itu barisnya gitu. Ada berapa kelas sih gitu. Nah, itulah sebagai K. Jadi berapa sih banyaknya kelas? Kita pakai rumus 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N itu adalah banyaknya data ya, banyaknya data dari data tunggalnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan jangkauan per K ya, banyaknya kelas interval. Nah, jadi apa sih bedanya panjang kelas yang tadi yang sebelumnya sama yang ini? Nah, jadi untuk panjang kelas yang sebelumnya itu ketika udah diketahui ada tabel distribusi frekuensi. Sedangkan ini kita mau mengubah gitu dari data tunggal ke data distribusi frekuensinya, seperti itu ya. Oke, makanya kita pakai rumus P sama dengan J per K. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, nah di situ sudah ada data tunggal ya, ada 58, 53, 56 sampai seterusnya sampai ke data terakhir yaitu 72, 65. Nah, bagaimana cara kita merubah data tunggal ini menjadi data distribusi frekuensi gitu. Nah, kita buat dulu kolomnya, ada rentang nilai, ada turus, ada frekuensi gitu ya. Nah, tapi harus kita ketahui dulu, kita cari dulu range-nya, kita cari dulu banyaknya kelasnya, kita cari dulu panjang kelasnya gitu ya, untuk kita masukkan ke dalam kolom rentang nilai dan frekuensinya berapa. Oke, yuk kita bahas. Yang pertama kita akan cari dulu range-nya ya atau jangkauannya. Nah, nilai terbesar kita lihat ada 95. Oke. Nah, berarti X max-nya adalah 95 dikurang X min. Nah, nilai terkecilnya berapa dari data itu? Yang banyak itu adalah 42. Iya, 42. Berarti kita kurangkan 95 dikurangkan dengan 42, yaitu berapa dong? Yaitu 53. Oke. Nah, kemudian kita tentukanlah banyaknya kelasnya berapa sih? Nah, pakailah 1 tambah 3,3 log N. Berarti 1 ditambah 3,3 log N. Banyaknya datanya berapa? Kita hitung yuk. Berapa kolom itu dari 58? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10. Ada barisnya berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dikalikan 4 ya. 10 kali 4 adalah 40. 40 lah berarti itu datanya. Nah, berarti 1 ditambah 3,3 log 40. Oke, pakai kalkulator lah. Yuk, berapalah nilainya itu semuanya? Nah, pertama log 40 berapa, kemudian kalikan 3,3 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah ya 6,28. Nah, ini harus kita bulatkan ya, jadi 6,28 ekuivalen dengan 6. Oke, kita bulatkan saja 6. Oke, sekarang panjang kelasnya yaitu jangkauan per banyaknya kelas interval. Nah, berarti P sama dengan jangkauannya kita dapat tadi berapa?
yaitu 53. 53 kita bagikan dengan 6. Oke. Berapakah dia? 8,83. Kemudian kita bulatkan ya. Kita bulatkan jadi 9. Nah, berarti panjang kelasnya adalah 9, banyaknya kelas ada 6 dan jangkauannya 53. Oke, kita masukkanlah ke dalam tabelnya yuk. Nah, jadi kita tahu bahwa banyaknya kelas interval kita ada 7. Berarti kita sampai rentang nilai yang ke-7 aja ya. Panjang rentang interval kelasnya 7 aja. Sampai di baris ke-7. Nah, kemudian mulai dengan nilai terendah, kemudian diakhiri dengan nilai tertinggi gitu ya. Oke, yuk kita masukkan nilai rentang nilainya. Jadi yang terendah tadi 42 ya nilainya. Nah, kemudian panjang kelasnya 9. Berarti berapakah? Sampai berapa dia kalau 9? Nah, Ibu ada cara cepatnya, yaitu P dikurang 1 ya. P dikurang 1. Nah, jadi P-nya itu adalah 9 ya. Berarti 9 dikurang 1 adalah 8. Nah, jadi kita jumlahkan 42 ditambah 8, yaitu 50. Nah, berarti rentang nilainya adalah 42 sampai 50. Lanjut deh lagi. 51 sampai 59 gitu kan. Tetap ditambahkan 8 dia. Gitu. Lanjut lagi 60 sampai 68. 69 sampai 77. Oke, seterusnya sampailah ke 95 gitu ya. Nah, kita sekarang mencari frekuensinya ya. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi atau jumlah datanya? Kita pakai turus. Oke. Atau tally. Nah, jadi kita lihat angka-angka yang ada pada data tunggal. Oke, kita lihatlah di sini untuk rentang nilai kelas pertama 42 sampai 50. Oke. Angka yang ada 42 sampai 50 kita bikin garisnya gitu. Berarti udah kita hitung. Nah, untuk yang pertama kita lihat 58. 58 itu berada di interval kelas yang kedua. Oke, kita buatlah garis. Lanjut 53. Oke, di situ juga 56. Oke, di interval itu juga 64. Di interval yang ketiga, buat lagi garisnya 50. Gimana? Oke, situ ya. Oke, seterusnya begitu ya. Seterusnya begitu sampailah habis datanya. Oke, kita percepat aja ya. Pokoknya satu-satu. Kalau misalnya mau diurutkan datanya juga boleh, cuman boleh aja sih biar kita itu tahu nilai maksimum sama minimumnya. Tapi nggak usah sih, kayak gini aja cara cepatnya, satu-satu dikerjakan. Jadi biar teliti aja yang mana sih yang udah kita kerjakan, mana yang belum. Gitu ya metode turusnya. Nah, kalau udah sampai 5 kita garisi. Nah, itu berarti 5. Oke. Nah, kalau udah siap kita hitunglah berapa garisnya. Nah, ada 6, ada 12, ada 6, ada 8, ada 5 dan 3. Oke deh, seperti itu. Gampang kan? Oke deh. Bersama Bu Mia, jago matematika. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.